biar kalau ada yang ketinggalan bisa ngulang sendiri. Wah, gimana ini? Oke, kita bahas tentang kalimat-kalimat yang dibaca nasab yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang eh, mana ini? Mustasna dengan ilah. Saya perbesar ya. Nah, mustasna dengan ilah. Kita kenalan dengan ilah dulu ya, teman-teman. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada satu pembahasan yang dimana kalau sebenarnya pembahasan ini itu simple, tapi di ilmu nahwu malah dibuat agak sedikit terperinci ya begitu ya. Simpelnya begini, kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya nyebut kecuali gitu aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nahwu sorof, kita nggak serta-merta nyebut kecuali, namun kita juga harus memperhatikan harokat atau i'rab pada lafadz setelahnya. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah mustasna dengan ilah. Hmm. Mustasna dengan ilah. Saya beri gambaran dulu ya teman-teman terkait materi mustasna dengan ilah. Nah, saya punya dua sampel. Sampel yang pertama adalah orang-orang pergi ke masjid. Terus sampel yang kedua adalah anak kecil. Nah, anak kecil sholat di rumah. Dari dua sampel ini, saya ingin menggabungkan menjadi satu kata. Orang-orang pergi ke masjid, anak kecil sholat di rumah. Nah, ini mau saya gabungkan. Berarti kalau kita gabungkan, kita buat suatu kalimat, maka bisa jadikan kalimatnya seperti ini. Orang-orang pergi ke masjid, kecuali anak kecil. Kayak gitu ya. Orang-orang pergi ke masjid untuk sholat jamaah, kecuali anak kecil. Nah, pada pengecualian tersebut, itulah yang disebut dengan mustasna alias istisna. Orang-orang pergi ke masjid kecuali anak kecil. Jadi ini ya. Orang-orang pergi ke masjid kecuali anak kecil. Anak kecil itu bagian dari orang-orang. Oke, yang ingin saya kenalkan ke kalian adalah bahwa di dalam pembahasan mustasna, ini kalau di dalam kitab judul babnya itu istisna, teman-teman. Istisna, istisna alias pengecualian. Nah,
Saya ingin mengenalkan ke kalian bahwa ada istilah istisna pengecualiannya. Berarti di sini lafadz yang istisna adalah kecuali. Kemudian ada juga sesuatu yang dikecualikan. Sesuatu yang dikecualikan itu namanya mustasna. Di sini mustasnanya adalah anak kecil. Dan kemudian juga ada eh, bagian daripada sesuatu yang dikecualikan. Namanya itu mustasna minhu. Di sini mustasna minhu adalah orang-orang. Jadi antum saya kenalkan dengan tiga istilah. Istilah yang pertama adalah istisna. Istisna itu pengecualian. Istilah yang kedua adalah mustasna. Mustasna. Kemudian istilah yang ketiga adalah mustasna minhu. Oke, tiga istilah ini ya teman-teman. Nah, ada istisna, ada mustasna, ada mustasna minhu. Oke. Kalau dalam ilmu nahu sorob, nahu, konteks yang kita pelajari itu adalah yang jatuh setelah kata kecuali, alias mustasna. Mustasna ya. Di mana mustasna itu nanti ada kalanya dibaca rofa, ada kalanya dibaca nasab, juga ada kalanya dibaca jer ya. Dia itu macam-macam cara bacanya. Mungkin saja rofa, mungkin saja nasab, bahkan mungkin jer. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Saya kira sudah saya apa namanya kenalkan dengan istilah-istilah yang akan kita pelajari ya. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan kalam tamujab. Kita mulai dengan pembahasan kalam tamujab di sini teman-teman. Fokus di sini. Saya kenalkan ke kalian bahwa di dalam pembuatan istisna atau pembuatan pengecualian itu ada istilah kalam, ada istilah pernyataan kayak gitu ya. Ada kalanya pernyataan itu sempurna, namanya tam. Ada kalanya pernyataan itu kurang sempurna, namanya adalah nakis. Oke, saya ulangi lagi. Kalam saya istilahkan dengan pernyataan. Kalam dibagi menjadi dua. Kalam tam, ini berarti pernyataannya sempurna. Dan juga kalam nakis. Ini pernyataannya kurang. Tam macamnya ada dua. Tam mujab dan tam manfi. Biar nggak bingung-bingung, mari kita praktekkan ke lafat ya. Di sini yang saya contohkan dalam bahasa Indonesia ya. Orang-orang pergi ke masjid kecuali anak kecil. Ini merupakan pernyataan. Kalam ini namanya. Kalam apa sih? Namanya adalah kalam tam, sempurna.
Kapan bisa disebut kalam tam? Ketika sudah mengandung mubtada khobar atau sudah mengandung fi'il fa'il alias SP-nya itu sudah ada. Minimal S sama P itu sudah ada. Di sini orang-orang itu menjadi subjeknya. Pergi itu menjadi predikatnya. Berarti sudah ada S, sudah ada P, sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Berarti disebut kalam tam. Kalam pernyataan tam sempurna. Oke. Kemudian, kapan disebut dengan mujab? Kapan disebut dengan manfi? Ketika dia tidak diakhiri oleh kata yang negatif, kata apa namanya? Kata negatif ya, kalimat negatif, maka dia disebut mujab. Tapi kalau diawali oleh kata negatif, maka disebut dengan manfi. Kata yang negatif ini maksudnya kayak tidak, belum. Nah, itu negatif. Contoh, orang-orang tidak pergi. Nah, itu berarti kata yang negatif, pernyataan negatif. Kalau orang-orang pergi, nah berarti itu positif. Ada positif, ada negatif. Kayak gitu ya. Satu lagi interrogatif ya, kata tanya. Kalau dalam bahasa Indonesia pelajaran dulu yang saya ingat seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke kalam tamujab bahwa kalam tamujab itu adalah setiap pernyataan yang sempurna yang tidak didahului oleh nafi, nahi, atau istifham. Singkatnya tidak didahului oleh nafi atau sibeh nafi begitu ya. Nafi atau sibeh nafi. Maka disebut dengan Van, tak terima dulu ini. Maka disebut dengan kalam tamujab. Orang-orang pergi ke masjid kecuali anak kecil ini disebut kalam tamujab. Oke, saya buatkan contoh bandingannya ya. Contoh bandingannya adalah tidaklah orang-orang pergi ke masjid kecuali anak kecil. Oke, ini bandingan yang kedua. Kalau yang kedua, ini disebut dengan kalam tam manfi. Jadi ada tam mujab, ada tam manfi. Kalau kalam tam mujab sekali lagi dia itu kalimat yang sempurna yang tidak ada nafi atau sibih nafinya. Sedangkan kalam tam manfi itu adalah kalam yang sempurna namun didahului oleh nafi atau sibih nafi. Mana nafinya dalam contoh ini? Contoh ini mengandung kata tidaklah. Sedangkan contoh yang bawahnya itu tidak mengandung kata tidaklah. Nah, itu sudah ada perbandingannya ya. S- Saya kira sudah bisa membedakan antara tamujab dengan tamanfi. Nah, kalau sudah tahu dari dua ini, ah, maka kita cari tahu bacaan i'rab pada mustasnanya, pada lafat yang jatuh setelah ilah. Oke, mungkin biar lebih enak kita bahasa Arabin contoh yang ada di sini ya. Orang-orang pergi. Bahasa Arabnya apa orang-orang? Manusia lah. An
nasu, an-nasu pergi, yadhabu ke masjid, ilal masjidi kecuali illa anak kecil, tifel. Nah, ini kita fokusnya bahas lafat yang jatuh setelah ila. Harokatnya dia itu nanti apa? Apakah dibaca tiflun, atau dibaca tiflan, atau dibaca tiflen. Nah, kita fokusnya di sini. Inilah yang disebut dengan mustasna dengan ila. Dia akan berubah karena pengaruh kalam. Entah kalam tamjab, tamanfi, atau kalam nakis. Oke, saya kira ini sudah terlalu pelan-pelan ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kalau dia jatuh setelah kalam tamujab, maka ingat mustasnanya nanti dibaca nasab. Jika jatuh setelah kalam tamujab, maka mustasnanya dibaca nasab. Dalam contoh yang kita tulis di sini, an-nasu yadhabu ilal masjidi illa tifl. Ini termasuk kalam tamujab ya teman-teman. Karena dia sudah sempurna dan tidak didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi. Karena dia kalam tamujab, maka tifl ini harus dibaca nasab. Maka bacanya adalah illa tiflan. Ya, hapus ya harokatnya. Bacanya adalah illa tiflan. Nah, ini. Kalau ditanya, loh ini kenapa kok dibaca nasab? Maka jawab saja, mustasnanya illa. Gitu ya. Mustasnanya illa. Kok mustasnanya illa dibaca nasab? Bukannya ada yang lain ya? Oh ya, karena dia jatuh setelah kalam tamujab. Jadi mustasnanya ila jatuh setelah kalam tamujab maka dibaca nasab. Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami penjelasan saya? Oke, perhatikan contoh yang kedua sekarang. Tidaklah orang-orang pergi ke masjid kecuali anak kecil. Tidaklah orang-orang pergi ke masjid kecuali anak kecil. Berarti kita tambahi nafi di depannya. Tidaklah ini kan termasuk kata negatif. Berarti ada nafinya. Maka contoh yang an-nasu yadhabu ilal masjidi, kita tambah nafi di depannya. Salah satu bagian dari nafi itu adalah laisa. Laisa tidaklah atau bukanlah. Nah, kalau sudah didahului oleh nafi seperti ini, laisa an-nasu yadhabu ilal masjidi illa. Nah, maka dia berarti kan jatuh setelah kalam taman fi. Jawabannya ada dua. Bisa dibaca nasab, bisa juga dibaca badal alias mengikuti. Mengikuti mustasna minhunya. Oke, mengikuti mustasna minhunya ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada di sini ya, perhatikan. Laisa annasu yadhabu ilal masjidi. Yang disebut dengan mustasna, mustasna itu yang tiflan ini ya. Yang disebut dengan istisna itu yang ilah. Yang disebut dengan mustasna minhu itu adalah annasu.
Ini. Dah, perkenalan yang mustasna, mustasna minhu, istisna sudah selesai. Kembali lagi ke kalam tam manfi. Kalau mustasna minhunya jatuh setelah kalam tam manfi, maka harus dibaca nasab. Dibaca nasab berarti ilatiflan boleh. Laisa annasu yadhabu ilal masjidi ilatiflan. Atau boleh juga dibaca badal mengikuti mustasna minhunya. Di sini mustasna minhunya adalah lafat an-nasu. Maka tiflan ini i'rabnya boleh mengikuti an-nasu. Jadi dibaca illa tiflun. Begitu ya. Illa tiflun. Bacaannya boleh wajah dua. Boleh langsung illa tiflan. Boleh langsung illa tiflun. Alasannya tadi ya. Jatuh setelah kalam tam manfi. Oke, saya kira bisa dipahami yang ini ya teman-teman ya. Yang terakhir disebut dengan kalam nakis. Nakis itu tidak sempurna. Nakis artinya kurang. Nakis itu kurang. Berarti tidak sempurna. Karena dia itu pernyataannya belum sempurna, maka yang jatuh setelah ilah harus menyempurnakan kekurangannya. Saya ambilkan contoh yang ada di sini saja. Ma hadoro illa hasanun. Perhatikan lafat hadoro. Hadoro itu kalimat fiil. Saya yakin semuanya di sini setuju hadoro fiil dan pasti butuh fa'il. Namun di sini belum disebutkan fa'ilnya. Belum disebutkan fa'ilnya kok sudah disekak dengan ilah. Maka dia yang jatuh setelah ilah harus melengkapi kekurangannya. Kekurangannya tadi fa'il. Berarti hasanun ini harus dibaca rofa sebagai fa'il. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan kalam nakis. Kurang, tidak sempurna. Mahadoro illa hasanun. Artinya tidak ada yang hadir kecuali Hasan. Gitu. Tidak ada yang hadir kecuali Hasan. Oke. Misalnya lagi. Ma ro'aitu. Saya tidaklah melihat. Saya tidak melihat illa Hasan. Saya tidaklah melihat kecuali melihat Hasan. Berarti Hasan di sini menjadi maf'ul bih. Menjadi maf'ul bih karena melengkapi kekurangan lafadz ro'aitu. Ro'aitu itu kan fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Namun belum juga mendapat maf'ul bih, sudah disekak dengan illa. Mau nggak mau yang jatuh setelah illa harus menjadi maf'ul bih. Melengkapi kekurangannya. Selesai pembahasan kita tentang mustasna dengan ilah. Oke, saya pending dulu. Silakan jika ada pertanyaan, tanya saja. Ustadz izin bertanya.
Saya kira bisa dipahami ya teman-teman ya, karena tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan lagi materinya. Ini saya hapus. Kita beralih ke materi apa? Oke, kita geser ke materi setelahnya. Di sampingnya ini adalah materi tentang isimnya lah. Yang lainnya sudah kita bahas teman-teman. Nanti yang belum ketinggalan materinya bisa minta link di admin ya. Tinggal minta saja nanti dikirimkan linknya. Baik, mari kita mulai pembahasan lagi kita. Isimnya Allah. Dan apa di Nahwu itu ada pembahasan la linafil jinsi. La linafil jinsi. Di mana fungsi Allah ini untuk mentiadakan jenis, mentiadakan kata setelahnya. Contoh, la rojula fil fasli. Tidak ada seorang laki-laki di dalam kelas. Nah, la yang ada di lafaz tersebut disebut dengan la linafil jinsi. Apa bedanya la linafil jinsi dengan la yang lain? Sebenarnya kalau segi terjemah menerjemah itu sama. Sama-sama menafikan, sama-sama mentiadakan. Namun spesialnya Allah, keistimewaannya Allah dibanding la yang lain, itu terletak pada aturannya. Jadi la itu beramal, teman-teman. Bisa mengamal seperti inna, di mana inna kan kemarin amalnya nasobkan isim, rofakkan khobar. Kita singkat naro kemarin tuh. Nasob, rofa. Sama kayak ini nih la. La ini menasobkan juga merofakkan. Menasobkan isim dan merofakkan khobar. Namun khobarnya Allah itu biasanya dibuang. Tidak disebutkan biasanya seperti itu. Contoh dalam penggunaan sehari-hari itu lafat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Nah, itu nasab. La ilaha itu juga nasab. Itu penggunaan la linafil jinsi. Saya kasih tahu cirinya, teman-teman. Apakah ini la linafil jinsi atau bukan? Cirinya sangat-sangat mudah. Ketika ada la, setelahnya kok berupa isim nakiroh, sudah pasti ini adalah la linafil jinsi.